Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Saya percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati saudara-saudara semua. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita pada hari Minggu, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Marilah kita mau membuka Mazmur kita. Mazmur kita yang diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 1-8. Mazmur pasal 67 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Selah. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut
akan Dia. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau menghadap Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, terima kasih. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan semuanya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Jamah hati kami ya Tuhan, sehingga baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara barangkali sering mendengar istilah fast food dan junk food. Saya akan memperkenalkan satu lagi jenis makanan yang bernama real food. Apa itu real food? Mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya bacakan untuk saudara ayat 25 sampai dengan ayat 27 saja. Selebihnya saudara-saudara dapat baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang banyak mencari Tuhan Yesus, dan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Menurut saya, pertanyaan ini hanya sekedar basa-basi. Karena apa? Karena baru 1 hari yang lalu, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus tatkala Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang, laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pun menjawab seolah-olah tidak nyambung. Semestinya Tuhan Yesus menjawab, "Aku baru tiba," atau "Kami baru tiba tadi malam." Tetapi justru jawaban Tuhan Yesus seperti demikian. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jawaban Tuhan Yesus ini sangat menohok. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus tahu yang mereka cari itu sebenarnya apa. Tuhan Yesus tahu apa motivasi mereka mencari Yesus, yaitu tidak lain adalah makanan jasmani yang bisa mengenyangkan mereka, yang sifat sementara dan fana. Tuhan Yesus juga tahu tatkala mereka ingin dengan paksa menjadikan Yesus raja, karena mereka berpikir kalau Tuhan Yesus menjadi raja, maka mereka akan terbebas dari penjajahan kekaisaran Romawi, baik secara fisik maupun politis. Kalau Tuhan Yesus menjadi raja, mereka tidak akan susah, mereka hidup berkecukupan, mereka tidak kekurangan makanan, minuman, pakaian. Semuanya bersifat material. Bukankah dewasa ini banyak orang yang konon katanya datang mencari Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan Tuhan Yesus yang dicari, tetapi berkat-berkatnya, mujizat-mujizat. Memang benar Tuhan Yesus adalah pemberi berkat, pembuat mujizat. Tetapi Tuhan Yesus pemberi berkat, pembuat mujizat tidak sepenuhnya salah.
tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ada orang pergi ke gereja, minta didoakan supaya mendapat pekerjaan karena baru saja terkena PHK. Tetapi setelah dijawab doanya dan mendapat pekerjaan, ia jarang ke gereja. Kalau ditanya, alasannya adalah, saya sibuk sekali bekerja, sehingga tidak sempat ke gereja. Bahkan doa secara pribadi pun tidak sempat. Ya, dia akan sempat ke gereja lagi kalau Tuhan mengambil pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Atau banyak contoh-contoh yang lain. Orang hanya mau disembuhkan dari penyakitnya, tetapi ketika Tuhan menyembuhkan penyakitnya, dia lupa mengucap syukur. Dan banyak contoh-contoh lain yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Lalu Tuhan Yesus menegur dan menasihati mereka. Dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, apakah makanan yang tidak dapat binasa itu? Apakah makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal adalah makanan yang harus berasal dari yang kekal. Apa itu yang kekal? Di dalam ayatnya yang ke-51 dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Makanan yang membawa kita kepada kekekalan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagaimana caranya? Kalau supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal itu. Ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Syaratnya adalah datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apakah cukup datang dan percaya saja dan kemudian menerima hidup kekal? Syaratnya adalah datang dan percaya. Apakah cukup dengan datang dan percaya? Percaya hanya di mulut saja. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi kalau kita hanya percaya di mulut saja, setan pun sudah melakukannya jauh sebelum kita. Dan mereka gemetar. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya di mulut, tetapi harus di dalam hati. Barulah kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa banyak orang yang mengaku Kristen dan bahkan pernah menjadi pendeta, kemudian meninggalkan Tuhan? Ya karena mereka hanya
percaya di mulut saja, tidak sampai di dalam hati. Mereka hanya mencari makanan yang dapat binasa, yang bersifat material, junk food, bukan real food. Tetapi kita tidak seperti itu. Kita harus mengaku dengan mulut kita, kita percaya, tetapi hati kita juga mengakui, sehingga Tuhan melihat itu. Saudara, ada seorang vokalis band El Kasih namanya El Ibnu. Suatu ketika dia sakit stroke, kemudian istrinya meninggalkan dia. Bahkan akhirnya dia dirawat di panti jompo karena keluarganya tidak sanggup membiayai pengobatan. Suatu saat mantan pacarnya mendengar bahwa El Ibnu stroke dan dirawat di panti jompo. Akhirnya mantan pacarnya itu datang, menjenguk, mengambil dan membawa dia ke rumahnya. Di sanalah mantan kekasihnya ini merawat El Ibnu. Nah, saudara, untuk apa dia merawat orang sakit? Orang yang secara ekonomi tidak menghasilkan. Jawabannya adalah karena wanita ini mencintai El Ibnu bukan hanya di mulut, tetapi di dalam hati. Sehingga dia tidak melihat meskipun orang yang dia cintai itu sakit, orang yang dia cintai itu tidak berdaya. Tetapi karena hatinya mencintai, maka masalah itu bukan masalah itu. Demikian juga kita, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hati kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu kemiskinan, penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, penganiayaan, bahkan kematian yang disebabkan karena Kristus, tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Lalu yang berikut, Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-35 tadi, dia mengatakan datang dan percaya. Tetapi di ayat selanjutnya, bukan hanya datang dan percaya. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Yaitu di dalam ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Ya. Di sini seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan kanibalisme. Karena ya, untuk makan darah, makan daging dan minum dari Yesus, itu berarti Yesus harus dibunuh dulu. Tetapi maksud dari ayat ini adalah Tuhan Yesus sedang berbicara tentang penyalibannya yang akan datang. Dan lewat penyaliban itulah tubuh Tuhan Yesus terkoyak, darah Tuhan Yesus dicurahkan sebagai penebusan atas dosa-dosa manusia. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 26 sampai ayat yang ke-28 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ini hanyalah kiasan, bukan dalam arti sebenarnya kita makan tubuh Yesus dan meminum darahnya.
kiasan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib, dan orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena pengorbanannya di atas kayu salib itu akan memperoleh hidup kekal. Di sini dikatakan ambillah, artinya terimalah. Itu berarti makan tubuh dan minum dari Yesus, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-27 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, ketika kita melakukan sakramen perjamuan kudus, ya, ini simbol bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita yang menerima Dia, kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Memang perjamuan kudus tidak menyelamatkan, tetapi lewat perjamuan kudus itu kita mengingat dan penuh rasa hormat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, dan kita harus menerima. Sebagai contoh, bendera merah putih adalah simbol dari negara Indonesia. Dia terbuat dari kain, hanya kain. Tetapi ketika kita menginjak-injak, merobek-robek, dan membakarnya, itu berarti kita sedang menghina negara Indonesia. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya simbol itulah yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita harus melakukannya dengan penuh hormat, dengan kesadaran, dengan takut dan gentar, dengan tidak meremehkan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat apa akibat dari makan dan minum darah Yesus. Itu ada 3 akibatnya di sana, yaitu tidak akan mati atau hidup kekal selama-lamanya. Yang kedua, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini artinya adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara, ada orang mungkin yang kurang mengerti apa bedanya menerima dan percaya. Percaya artinya adalah kita menyerahkan hidup kita kepada objek yang kita percayakan, dan sepenuhnya tanggung jawab itu kita berikan kepada Dia. Sedangkan menerima adalah kita mengambil sesuatu masuk ke dalam hidup kita dan kita bertanggung jawab atas apa yang kita terima. 2 kata yang berbeda tetapi tidak bertentangan, sebaliknya saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, itu berarti kita pun harus bertanggung jawab atas apa yang kita terima. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita, kita serahkan kepada Dia. Dan kita percaya, Dia pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Kalau kita menerima, itu berarti kita bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya. Jadi setelah kita diselamatkan, bukan berarti kita diam pasif, tetapi kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tanggung jawab kita. Apa kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi di dalam bahasa Inggrisnya yaitu divine nature. Divine nature yaitu Allah adalah kudus. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Allah adalah adil dan benar. Maka kita sebagai orang percaya harus hidup adil, tidak pilih kasih, dan hidup benar. Allah adalah kasih, maka kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih bahkan kepada musuh-musuh kita. Allah adalah murah hati, maka kita pun sebagai orang percaya harus bersikap murah hati dan sebagainya. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Dan kalau ini dijabarkan, kodrat ilahi ini akan sangat panjang. Saudara-saudara, sekarang pertanyaan penutup saya. Saudara-saudara mau pilih yang mana? Yang junk food atau yang real food? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun biarlah kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami dan menyempurnakan apa yang masih belum sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Daniel Sunartono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ada berkat Tuhan yang Anda dapat pada pagi hari ini. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, mari arahkanlah hatimu menerima berkat Tuhan. Saudara ingat, marilah kita sungguh-sungguh menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, sungguh-sungguh membangun hubungan intim dengannya. Dan saya percaya saudara akan menemukan jawaban dalam setiap masalah-masalah ketika engkau dekat dan intim dengan Tuhan. Maka dari itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya.
Silakan duduk, saudara-saudara. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Sunter dan Agape mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Lia tanggal 13 Februari, kedua Afi tanggal 18 Februari. Mari kita doakan sahabat kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anak mulia yang Tuhan berikan pertambahan usia 1 tahun pada tanggal 13 Februari. Kami berdoa, Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya, baik dalam pekerjaan, pelayanannya. Tuhan tumbuhkan imannya, khususnya dalam menghadapi setiap masalah. Dia boleh tetap tegar di masa sukar. Tuhan memberkati juga masa depannya, mamanya yang bersama-samanya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang sungguh kepadamu. Kami juga menyerahkan anakmu Afi yang berulang tahun tanggal 18 Februari. Tuhan memberkati hambamu Afi ini di dalam kesehatannya sebagai seorang ayah, memberkati anak-anak dan istrinya dalam doa dan keintiman dengan Engkau. Tuhan menopang masa depannya, baik kesehatan, pekerjaan, dan pelayanannya. Tuhan menopang juga kehidupannya di dalam mengikuti Engkau bersama Hani istrinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Lia dan Afi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, mari kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa yang pertama, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia bersama Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam menghadapi tantangan tahun 2022, yaitu krisis COVID yang makin bertambah, supaya ada hikmat bijaksana di dalam menangani semuanya itu. Juga di dalam menghadapi krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis bencana alam, biar Tuhan memberikan hikmat kepada Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam menangani semuanya. Kita juga berdoa yang kedua untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien COVID, supaya Tuhan memberikan kekebalan tubuh buat mereka di dalam menangani pasien-pasien COVID, supaya tidak tertular. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, GJKI Sunter setiap hari Senin sampai Jumat mengadakan menara doa pukul 18 melalui Zoom. Menara doa ini dibangun untuk boleh mendoakan orang-orang yang lemah tubuh, sakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara bisa mengajak kawan-kawan untuk bergabung dalam menara doa ini. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa arti makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal? Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Dari Yohanes 6 ayat 27. Yang kedua, apa arti perjamuan kudus bagi Anda? Dari Matius 26 ayat 26 sampai 28. Yang ketiga, apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Dari 2 Petrus 1 ayat 4. Saya mengucapkan terima kasih khusus buat saudara yang tetap sabar mengikuti ibadah online ini. Saya percaya ada berkat tersendiri buat saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Kita akan berpisah pada pagi hari ini dan kita akan berjumpa kembali dalam waktu yang sama minggu depan di dalam ibadah online Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter. Tuhan memberkati. Shalom.